Halo semua, perkenalkan nama saya Wiki Sari Sinurat dari Prodi S1 Ilmu Gizi FK Undip. Di video kali ini saya akan mengolah dan menyajikan menu makan siang untuk penderita hiperemesis gravidarum ringan. Sebelum ke tahap pengolahannya, yuk simak video di samping. Apa itu hiperemesis gravidarum? Hiperemesis gravidarum merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan rasa mual dan muntah yang berlebihan pada ibu hamil. Adapun prinsip diet pada penderita hiperemesis gravidarum yaitu konsumsi makanan yang lebih beragam, konsumsi makanan dalam porsi kecil namun sering, tidak dianjurkan konsumsi cairan pada waktu makan kecuali pada penderita hiperemesis gravidarum ringan, meningkatkan konsumsi cemilan tinggi protein dan energi, lebih dianjurkan konsumsi makanan kering, tetap konsumsi cairan agar mencegah dehidrasi, lalu tidak dianjurkan konsumsi makanan terlalu berlemak, tidak dianjurkan tidur saat setelah makan, dan menikmati makanan dengan rileks. Baik, sebelum ke tahap pengolahannya, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya dengan teknik 6M dan kalau bisa menggunakan sarung tangan agar higienitasnya lebih terjaga. Menu pertama yang akan saya buat yaitu cap brokoli dicampur dengan wortel dan juga kembang kol. Untuk bahan-bahannya yaitu ada wortel 75 gram, brokoli 50 gram, kembang kol 100 gram, kemudian untuk bumbunya ada bawang putih 1 siung, kemudian saus tiram 1 sendok makan, kemudian ada minyak goreng 1 sendok makan. Baik, untuk tahap pengolahannya yang pertama yaitu menghaluskan bawang putih dengan dicincang terlebih dahulu. Kemudian memanaskan wajan dan menambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Lalu kira-kira setelah minyaknya panas, bawang putih ditumis hingga harum. Kemudian memasukkan wortel terlebih dahulu karena memiliki tekstur yang lebih keras dari sayur lainnya. Lalu menambahkan sedikit air dan menunggu wortel hingga setengah matang. Kira-kira setelah wortelnya setengah matang, kemudian kembang kol dimasukkan, diaduk, kemudian menambahkan brokoli untuk yang terakhir, kemudian semua sayur diaduk bersama-sama hingga tercampur rata, lalu menambahkan sedikit air dan menambahkan bumbu, yaitu saus tiram, dan kemudian menambahkan sedikit garam. Di sini pemakaian garamnya sepertiga sendok teh saja. Lalu mengaduk sayur kembali dan menunggunya hingga matang. Setelah matang, sayur diangkat dan disajikan sesuai selera. Untuk menu yang kedua yaitu kita akan membuat omelet dengan isian wortel. Bahan-bahannya itu ada wortel 2 sendok makan, daun bawang 1 sendok makan, kemudian ada telur 3 butir, lalu untuk bumbunya ada garam, lada, dan juga minyak secukupnya. Lalu untuk tahapan pengolahan yang pertama yaitu memisahkan telur dari cangkangnya sebanyak 3 butir, kemudian menambahkan wortel sekitar 2 sendok makan, daun bawang 1 sendok makan yang sudah dicincang, lalu mengaduknya hingga tercampur merata, kemudian menambahkan bumbu yaitu ada lada, garam secukupnya, diaduk kembali hingga tercampur merata. Kemudian selanjutnya yaitu memanaskan pan frying dan juga mengolesi minyak di atasnya. Kemudian menuangkan telur yang sudah diaduk tadi ke atas pan frying, lalu meratakan telur agar nanti saat telurnya digulung bentuknya nanti bagus. Kemudian setelah telur matang, telur digulung menyerupai omelet biasa, lalu menambahkan adonan telur di sebelah telur yang sudah matang tadi, kemudian ditunggu hingga matang, lalu digulung kembali. Hal tersebut dilakukan berulang hingga adonan habis. Setelah matang, telur diangkat dan disajikan sesuai selera. Lalu untuk menu yang ketiga yaitu ada perkedel tempe panggang. Di sini bahan-bahannya sangat mudah, yaitu ada tempe rebus 1 papan, kemudian ada daun bawang, kemudian ada garam, lada bubuk, kemiri, bawang putih, bawang merah secukupnya, kemudian ada minyak goreng 1 sendok makan dan telur 1 butir. Untuk tahapan pengolahan pertama yaitu menghaluskan bumbunya yaitu bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Kemudian setelah bumbu halus, tempe rebus digiling bersama bumbu hingga seluruhnya tercampur merata. Setelah tempenya halus, tempe tersebut dipindahkan ke stainless bowl dan menambahkan 1 butir telur, lalu seluruh adonan diaduk
sampai merata dan menambahkan daun bawang tadi yang sudah dicincang dan diaduk kembali, dan menambahkan bumbu, garam dan lada secukupnya. Kemudian adonan diaduk kembali sampai merata dan dicetak menyerupai bentuk perkedel biasa. Di sini seluruh adonan dicetak hingga habis. Kemudian setelah seluruh adonan tercetak dengan baik, langkah selanjutnya yaitu memanaskan pan frying dan mengolesi dengan minyak goreng. Dan setelah minyak panas, perkedel dipanggang di atas pan frying. Setelah warnanya sudah golden brown dan dibalik dan dipastikan sudah matang sempurna, perkedel dapat diangkat dan disajikan sesuai selera. Untuk menu yang terakhir yaitu banana smoothies. Di sini saya menggunakan bahan-bahan yaitu pisang 2 buah, yogurt 3 sendok makan, dan air 100 ml. Tahap yang pertama yaitu memotong pisang dan dimasukkan ke dalam blender, lalu menambahkan yogurt sekitar 3 sendok makan, lalu menambahkan air sekitar 100 ml. Setelah itu pisang di blender dan disajikan sesuai selera. Lalu untuk proses yang terakhir adalah proses plating ataupun penyajian. Untuk menu yang akan saya plating pertama adalah nasi. Di sini saya menggunakan nasi putih dan cetakan berbentuk kubus. Untuk garnisnya saya menggunakan daun bawang dan juga cabai yang sudah dipotong dan dibentuk. Begini bentuknya. Kemudian selanjutnya yaitu omelet. Di sini saya menggunakan garnish selada dan juga tomat untuk hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada perkedel tempe panggang. Di sini saya menggunakan garnish seledri, hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada brokoli, wortel, dan kembang kol. Untuk garnishnya sendiri saya menggunakan cabai yang sudah dibentuk. Hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu banana smoothies. Untuk toppingnya sendiri saya menggunakan potongan pisang sebanyak 3 slice ditaruh di atasnya. Jadi untuk banana smoothies ini opsional karena menu yang saya buat adalah menu untuk hipermesis gravidarum ringan. Baik, kira-kira untuk penyajiannya seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.